Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai atribut dan tipe data eh, pada pemrograman berbasis objek. Dalam hal ini yaitu bahasa pemrograman Java. Pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai kelas, di mana dia terdiri dari atribut dan metode. Atribut itu ialah digunakan untuk menyimpan data per objek, ya. Sedangkan metode ialah operasi yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Nah, untuk membuat atribut, pada latihan sebelumnya kita lihat contoh ada kelas mobil, kita ada plat, plat, warna, sama pemilik. Kemudian ini adalah metode, ya. Kita saat ini fokus kepada atribut. Nah, suatu atribut itu dapat dideklarasikan dan harus terdapat pada kelas tersebut, harus mendukung pendeskripsian dari suatu kelas. Nah, suatu tipe data, suatu atribut dapat dideklarasikan seperti ini, ya. Contoh kita ada plat. Plat itu mobil kan memiliki plat. Nah, plat itu disimpan, tipe datanya adalah string. Nah, itu adalah cara mendeskripsikan atribut. Jadi atribut itu ada nama atribut, kemudian tipe datanya. Nah, berkaitan dengan tipe data di Java, ada beberapa tipe data yang disupport. Banyak sekali tipe datanya. Seperti ini, data tipenya di Java seperti ini. Anda bisa lihat di java t-point.com/java data types. Ini data tipenya ada seperti ini, dibagi dari menjadi dua buah bagian. Pertama adalah primitif dan non primitif. Non primitif ini biasanya adalah objek, ya. Karena di dalam pemrograman berbasis objek ada istilah yang namanya everything is object, semuanya objek. Bahkan suatu kelas itu merupakan tipe data, ya. Kita akan bahas yang ini dulu, primitif, yaitu primitif data tipe. Itu ada boolean sama numerik. Numerik itu angka, ya. Boolean itu terdiri dari true or false, atau kadang-kadang juga di 1 atau 0. Sekarang numerik ada dibagi jadi dua juga. Pertama adalah karakter dan kemudian adalah integral. Jadi ini karakter, ini angka, ya. Kemudian angka ini ada angka bilangan bulat, dan yang di sebelah kanan ini adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu ada dua, pertama float dan double. Kemudian bilangan bulat itu ada byte, short integer, long integer. Nah, kita lihat di sini penggunaan size-nya, ukurannya. Kalau boolean itu 1 bit. Ingat 1 bit adalah 8 byte. 1 byte 8 bit, ya. Karakter itu space-nya 2 byte dan seterusnya. Jadi kita bisa menggunakan tipe data ini sesuai dengan keperluan. Seperti itu. Contoh, kita akan membuat kelas baru, ya, supaya kita bisa lebih memahami mengenai object oriented programming. Ingat, kalau kita dalam OOP, ketika kita ingin menyelesaikan sesuatu, kita harus membuat kelas dulu. Di sini studi kasusnya kita akan menghitung lingkaran. Lingkaran itu luas lingkaran dan keliling lingkaran. Contoh, berarti kita di sini kita harus membuat satu kelas lingkaran. Nah, dalam membuat kelas, pertama yang harus kita lakukan adalah mendeskripsikan atribut yang berkaitan dengan lingkaran. Lingkaran, atribut yang diperlukan apa? Pertama adalah jari-jari. Kita akan kasih R aja. Nah, kita deskripsikan atau kita deklarasikan atribut. Jari-jari itu adalah angka, bilangan. Nah, bilangannya bisa bilangan positif, bisa bilangan bisa bilangan bulat atau bisa bilangan pecahan. Sehingga kita akan ambil ini adalah bilangan pecahan saja. Saya akan kasih di sini tipe datanya double, jari-jari. Dan yang kedua saya akan kasih variabel atau atribut yang lain, misalkan warna. Warna itu saya akan kasih tipe datanya adalah string.
warna. Kemudian kita akan lihat eh, apa yang bisa dilakukan di lingkaran ini. Metode apa yang ada. Jadi kalau kita punya jari-jari, kita bisa menghitung eh, ling- keliling lingkaran dan luas lingkaran. Nah, jadi eh, keliling lingkaran dan luas lingkaran adalah operasi yang bisa dilakukan oleh sebuah lingkaran. Jadi saya akan hitung luas lingkaran, luas lingkaran, luas lingkaran. Kemudian saya belum isi dulu, kita akan buat metodenya aja dulu, isinya nanti. Void keliling lingkaran. Oke, seperti itu. Luas lingkaran, ada yang tahu? Luas lingkaran adalah eh, luas lingkaran. Luas lingkaran itu double. Kita buat variabelnya dulu untuk menampung nilai hasil perkaliannya. Luas lingkaran, saya punya variabel luas lingkaran. Luas lingkaran itu ialah VR kuadrat. V-nya ialah 22/7 atau bisa menggunakan 3,14. 22 atau kita pakai 3,14 dikali R dikali R, jari-jari. Jari-jari ialah atribut dari lingkaran. Karena dia atribut dari lingkaran, kita aksesnya menggunakan this. Nah, ini adalah suatu keyword baru ya. Keyword baru yang kita bahas di pembahasan ini yaitu atribut this. Maaf, keyword this. Keyword this yaitu digunakan untuk mengakses atribut di sini. Luas lingkaran, kemudian kita akan tampilkan luas lingkaran. Oh, luas lingkaran sama dengan plus luas lingkaran. Oke. Kemudian kita menghitung keliling lingkaran. Saya lupa keliling lingkaran, jadi kita akan cari dulu di Google keliling lingkaran. Kita cek keliling lingkaran rumusnya apa. Keliling lingkaran itu ialah di sini ya. Hmm, adalah oke. Rumusnya adalah 2VL. Oke. Jadi kita buat variabel dulu. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan 2 kali P-nya 3,14 kali dis R. Kemudian kita tampilkan keliling lingkaran sama dengan keliling lingkaran. Nah, oke, sampai sini kita selesai dengan membuat sebuah kelas lingkaran. Di sini kita telah membuat yang namanya kelas lingkaran dengan mendeskripsikan variabel atau atribut ya, atribut apa yang ada di dalam lingkaran. Kemudian kita membuat operasi apa saja yang terdapat pada lingkaran. Oke, di sini lingkaran. Nah, selanjutnya kita sudah deklarasikan variabel, kita sudah belajar bagaimana deklarasi ke variabel, kemudian kita sudah tahu tipe data apa saja yang ada, atau yang didukung oleh Java. Kemudian adalah kita bagaimana memberi nilai kepada suatu atribut. Nah, kita akan masuk yang 1.3. Nah, sekarang kita sudah mempunyai kelas lingkaran, tapi kita belum mempunyai lingkaran itu. Kita istilahnya sudah mempunyai blueprint atau pabrik untuk membuat lingkaran. Nah, sekarang kita akan membuat lingkaran tersebut di kelas yang lain. Saya akan membuat kelas
perhitungan lingkaran gitu ya. Suatu kelas kalau ingin bisa dieksekusi, dia harus punya metode, yaitu public static void main. Di sini nggak ada ya, karena di sini hanya desain saja, desain lingkaran. Di sini saya akan membuat lingkaran. Saya akan buat lingkaran satu. Saya kasih buat L1 saja supaya lebih pendek ya. New lingkaran. Nah, saya kasih atributnya. Nah ini yang nomor 3 tadi. Bagaimana caranya untuk memberi nilai kepada atribut? Atributnya ada dua. Memberi nilai pada atribut cukup dengan cara L1, objeknya apa, atributnya apa, nilainya berapa, misalnya 7.0. Kemudian saya ingin kasih warna, L1 titik warna sama dengan red, misalkan seperti itu. Saya ingin tahu L1 ini luas lingkarannya berapa. Nah, kita tinggal L1 metodenya apa? Luas lingkaran. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat keliling lingkarannya berapa, cuman kita cukup dulu sampai sini. Kita coba jalankan. Kita compile dulu Java C untuk mengcompile latihan 2 ya. Kita menggunakan latihan 2.java. Ketika kita compile, kita akan menghasilkan dua buah kelas. Pertama adalah kelas lingkaran yang ini, kemudian ada yang namanya kelas yang kedua, yaitu kita buat kelas perhitungan lingkaran. Untuk menjalankan ini, kita jalankan yang perhitungan lingkaran ya. Kita lihat bahwa luas lingkarannya dengan jari-jari 7 itu adalah 153,86. Tentu kalau kita menggunakan pi-nya 3,14. Selanjutnya coba kita ingin menampilkan keliling lingkarannya berapa, L1 titik keliling lingkaran. Sederhana seperti itu. Kita compile terlebih dahulu. Setelah kita compile, kita running, kita lihat luas lingkaran 153,86 dan keliling lingkaran adalah 43,96. Nah, seperti itu. Oke, pada sampai saat ini kita sudah mempelajari, yaitu bagaimana mendeklarasikan variabel. Kemudian kita coba tadi membuat kelas baru, kita deskripsikan atau kita buat atribut, kita deklarasikan atribut tersebut dengan tipe data yang kita bisa cek atau kita bisa lihat di sini secara lengkapnya. Kemudian kita kasih nilai terhadap atribut tersebut. Oke. Nah, 1.4 yaitu suatu atribut itu bisa diakses baik dari dalam kelas maupun dari luar kelas. Jadi ini kelasnya lingkaran, kita bisa akses dari di dalam lingkaran. Maksudnya adalah kita punya atribut ini, kita bisa akses di dalam metode. Jadi kelas yang di dalam atribut yang di dalam kelas, artinya dia bisa diakses di dalam seluruh metode yang ada di dalam kelas ini tadi. Nah, itu maksudnya, yaitu akses atribut inside class. Jadi kita bisa akses di dalam kelas. Contoh ini tadi, saya ingin menggunakan jari-jari untuk menghitung luas lingkaran. Cara aksesnya menggunakan this r. This titik nama atributnya apa. Jadi kalau saya mau menampilkan warna, maka this titik warna. Sama juga di keliling lingkaran, saya ingin menggunakan jari-jari tadi untuk menghitung keliling lingkaran. Jadi menggunakan this titik r. Nah, sedangkan yang kedua yaitu mengakses atribut via objek. Ini biasanya di luar, outside class ya. Ini biasanya di luar kelas atau objek. Kelas outside objek ya. Ini biasanya dilakukan di luar objek. Nah, jari-jari ini nilainya dapat dari mana? Nilainya di input. Di input di luar objek, yaitu saya punya objek, saya kasih nilainya 7. Seperti itu. Selanjutnya, nah, jadi yaitu kita terima bahwa suatu atribut itu bisa diakses baik dari dalam objek maupun dari luar objek.
Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas yaitu access modifier. Apa itu access modifier? Access modifier adalah seperti ini. Tadi kita sudah membahas bagaimana mengakses variabel. Saya contohkan satu lagi di sini. Saya ingin menampilkan variabel jari-jari ya. Saya akan menampilkan itu dari luar objek, dari luar kelas ini. Jadi saya bisa tulis di sini jari-jari. Oke, saya ingin menampilkan jari-jarinya. Jari-jari sama dengan jari-jari L1 sama dengan L1 titik R. Kalau saya compile ini, kemudian saya running, maka saya bisa menampilkan yang ini. Saya bisa menampilkan atribut jari-jari dari objek L1 ini. Seperti itu. Kemudian kita akan lihat namanya access modifier. Saya akan bahas ada dua yang perlu dibahas. Sebenarnya di sini ada tiga ya. Namanya protected. Cuma protected ini akan saya bahas di sesi selanjutnya karena ini akan berkaitan dengan inheritance. Oke. Jadi di sini kita bisa mengakses atribut baik dari dalam objek atau dalam kelas itu sendiri ataupun dari luar kelas. Access modifier itu kita bisa letakkan, itu terdiri dari ada tiga ya, public, private, protected. Kita akan bahas public sama private. Di private kita bisa kasih di sini private dan di sini kita kasih private. Suatu atribut bisa dikasih access modifier private. Nah, kalau kita kasih private, maka atribut ini tidak bisa diakses dari luar objek. Nah, kalau kita kasih private di sini, nah yang di sini langsung ditandain merah. Artinya apa? Artinya atribut tadi nggak bisa diakses dari luar objek. Jadi kita nggak bisa L1 titik R, nggak bisa langsung diakses. Nah, kalau kita compile, error seperti itu. Nah, private kita bisa analogikan sebagai privacy. Jadi kalau datanya itu private, maka itu milik objek itu sendiri, nggak bisa secara langsung dari luar diakses ataupun dikasih data. Nah, kalau public, nah, itu boleh. Oh sorry, ini ya Java. Nah, kayak nggak ada masalah. Jadi public itu semua orang bisa akses, baik itu bisa semua objek itu atributnya bisa akses baik dari dalam maupun dari luar. Nanti kemudian bisa kita kasih nilai baik dari dalam maupun dari luar objek tersebut, bebas ya. Tapi kalau private itu hanya bisa dari dalam saja. Jadi kalau data-data yang bersifat sensitif itu kita kasih private. Nah, dan private itu lebih banyak digunakan karena untuk data-data suatu objek itu lebih baik kita set private, karena kalau kita akses dari luar, kita isi dari luar, kadang-kadang kita ingin seperti ini, kita ingin sebelum data itu diisi kita ingin validasi itu data. Kalau public kan langsung diakses, langsung diisi nilainya, artinya datanya bisa saja yang diinput tidak tervalidasi. Tapi dengan private memungkinkan kita untuk mengkontrol suatu data yang diinput atau diberi kepada suatu kelas sehingga data itu valid. Nah, kita akan set di sini menjadi private. Nah, menjadi private sehingga sehingga jari-jari sama warna tidak bisa diakses secara langsung. Nah, pertanyaannya, kalau tidak bisa diakses, nggak bisa dikasih nilai,
misalnya jari-jari, kita tidak bisa kasih nilai. Bagaimana caranya menghitung luas lingkaran sama keliling kalau datanya nggak bisa di input? Nah, itu akan kita kaitkan dengan yang bahasan selanjutnya, yaitu 1.6 setter dan getter. Nah, jari-jari atau atribut nggak bisa diakses dari luar, tapi kita harus membuat satu metode yang digunakan untuk memberi nilai atau mengambil nilai dari variabel tersebut. Disebut sebagai setter dan getter method. Karena formatnya seperti ini. Kalau jari-jari misalnya gini ya, eh, public set public void set R digunakan untuk mengeset jari-jari. Jari-jarinya tadi tipe datanya adalah double, sehingga double jari seperti itu ya. Jadi this R sama dengan jari-jari. Warna juga seperti itu. Saya akan kasih warna itu string, jadi saya kasih sini W. Jadi kalau kita mau akses warna nggak bisa langsung mengarah ke objek tapi atribut, tetapi melalui metode seperti ini. Jadi kita di sini bukan L1.R sama dengan 7, tetapi L1 set jari-jari, kita set 7.0. Jadi caranya berbeda, tapi memiliki fungsi yang sama. Namun cara yang seperti ini itu lebih aman dan lebih direkomendasikan. Nah, lihat ya, set. Jadi kita buat lingkaran L1 set jari-jari, set warna. Nah, dengan cara seperti ini kita memastikan bahwa jari-jari itu akan di set double tipe datanya, dan warna itu set string. Kita akan running lagi, kita compile dulu. Oke, nah di sini kita kasih komen dulu ya, kita nggak bisa langsung akses itu ya. Oke, luas lingkaran dan keliling lingkaran. Oke, jalan. Nah, di sini kita bisa, jadi variabel ini kita nggak bisa ngasih nilainya langsung, tetapi melalui metode set R dan set warna untuk warna. Bagaimana caranya mengambil data R ini? Kita nggak bisa langsung akses R seperti ini, L1.R nggak bisa, sehingga kita buat namanya metode get. Saya langsung buat dua aja, set R dan get R sama get warna, karena warna salah tahu ingin diambil. Jadi di sini bukan set R tapi get. Set itu kan memberi nilai R, kalau get mengambil nilai R, makanya disebut sebagai setter. Dia berpasangan set dan get, makanya disebut sebagai setter dan getter. Get warna. Nah di sini kita kasih seperti ini. Nah, kalau kita ingin ambil R itu kan punya tipe data. Tipe data R adalah double. Sehingga di sini bukan public void tapi public double. Warna ini kan warna itu adalah string, sehingga kalau kita memperoleh warna, voidnya diganti dengan string. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas di sesi metode ya, video selanjutnya. Nah, kita sudah kita sudah buat seperti ini. Kita mengeset atributnya menjadi private, sehingga tidak bisa secara langsung diakses dari luar objek. Sehingga untuk mengaksesnya kita membuat suatu metode yang namanya setter dan getter untuk masing-masing atribut, yaitu pertama adalah set R untuk mengeset variabel R, set warna untuk mengeset variabel warna, get double get R digunakan untuk mengambil data R, dan get warna untuk mengambil data warna. Sehingga di sini bukan L1.R tapi get R. Kita compile seperti itu.
Oke, oke, saya pikir untuk video ini cukup. Di video ini kita sudah membahas mengenai atribut, bagaimana mendeklarasikan atribut dan tipe data apa saja yang bisa kita set untuk atribut. Kemudian kita sudah belajar bagaimana memberi nilai suatu atribut, kemudian bagaimana mengakses atribut baik di dalam objek itu sendiri maupun dari luar objek. Kemudian untuk aksesnya kita sudah mempelajari yang namanya private dan public, di mana private suatu objek itu data dari suatu objek itu kita proteksi. Kemudian kalau public kita bebaskan saja diakses dari luar maupun dari dalam. Kemudian kita sudah membuat metode namanya setter dan getter, sehingga dengan setter dan getter ini kita tetap bisa mengakses suatu atribut yang di set private. Nah, ada istilah yang namanya, sebelum saya tutup saya akan jelaskan istilah namanya data hiding. Nah, dengan mengset suatu atribut itu private, nggak bisa diakses dari luar, artinya data itu di hide, disembunyikan. Nah, sehingga dengan menggunakan private tadi kita sudah secara tidak langsung menerapkan yang namanya data hiding, atau juga disebut sebagai uh, uh, information hiding ya. Dan ini juga sebagai suatu fondasi untuk selanjutnya kita akan membahas paradigma di dalam OOP, yaitu encapsulation. Oke, terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.